Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kita bisa ada di tempat ini saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Di saat kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ada kelegaan. Karena di dalam pujian Allah akan bertakhta. Segala beban kita, mari kita tinggalkan di tempat ini. Karena Allah ada di tempat ini. Dia akan melawat kita. Dia akan memberikan kelegaan buat kita. Allah mengetahui setiap pergumulan jemaat Bapak Ibu yang ada. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Saat ini Yesuslah jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada
kekuatan-Mu dalam hidup kami. Ajaib segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan Allah. Ini cukup buat kami. Kami percaya Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kalau kami ada di tempat ini, kami adalah orang-orang yang beruntung. Karena Allah membawa kami di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan acara ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, puji-pujian yang kami akan naikkan, kiranya Allah berkenan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami perlu Allah. Kami butuh Tuhan. Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami. Engkau mengetahui hati kami Tuhan. Kami datang dengan keadaan sakit, Engkau sembuhkan kami. Kami datang yang dalam keadaan berbeban berat, Engkau angkat beban kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jalannya acara ibadah kami pada siang hari ini. Seluruh kami yang ada dalam kendali Allah, karena kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hanya Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami. Kami berdoa, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki
seminggu tahun baru Cina, tidak ada salahnya kami mengucapkan Gongxi Fajar. Dan tidak terasa pula bahwa kita saat ini sudah sampai di penghujung tahun pertama di tahun 2023. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita angkat pujian, tiada berkesudahan. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kalau kita ada di tempat ini karena Tuhan Yesus baik. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus baik. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Hari-hari ku lalui. Haleluya. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Segala percobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Selamat Katakan hari-hari. hari-hari ku lalui Amin. bersama Amin. Yesus. Kami akan bersama. Duka ku jalani bersama Yesus. Segala cobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Katakan sekali lagi hari-hari. Bersamaku hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Segala cobaan aku hadapi bersama Yesus. Bersamaku Sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. sampai masaku hidupku akan berguna. Aku telah berhasil atau menakutkanmu. Aku mau berikut kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuaku. Aku Yesus tetap dia dan sampai masa hidupku akan berguna. Aku telah berlatih dan mau menakutkanmu. Aku mau berikut kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuaku. Haleluya. Aku Yesus tetap dia dan
tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut. Hari-hari kita disertai oleh Tuhan. Bahkan masa tua kita pun ada dalam kendali Tuhan. Segala perkara bisa kita lewati, bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Ayah Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Ayah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami yang agung. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bahagia memiliki Allah seperti-Mu. Tidak ada Allah yang layak kami sembah, kami agungkan selain Kau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Kalau pada saat ini Tuhan Kau masih izinkan kami Bapa untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah itu terus ada dalam hati kami. Kami mau terus menyembah Engkau Allah yang Shaddai. Kami masih terus mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan itu tidak hanya sampai di sini saja Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Tiada yang dapat kami andalkan di dunia ini, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja di atas segala raja. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami satukan hati kami Bapa. Kami mau siap mendengarkan akan kebenaran firman Allah. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan itu semua datangnya daripada Engkau. Bukan karena kepintarannya Bapa, bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, tetapi karena Allah yang berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga kami jemaat yang ada di tempat ini bisa merasakan Tuhan, firman yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi tertanam dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah kerinduan kami Tuhan. Setiap kami mendengarkan firman Allah, itu kami lakukan dalam diri kami. Bukan hanya sekedar di gereja ini saja Bapa, tetapi keluar dari tempat ini. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, seperti firman yang Tuhan taburkan bagi kami pada saat siang hari ini. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah dia berbicara melalui firman yang daripada Allah tercurah kepadanya, dan kami jemaat yang ada diberkati karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, memberkati juga tangan-tangan yang mungkin belum bisa memberi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, berkat dari Allah tercurah bagi kami, dan kami memberikan dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat hadirat Allah. Kami tidak mau melewatkan hadirat yang luar biasa ini Tuhan. Dan kami juga percaya lumbung-lumbung kami akan dipenuhi. Kami pulang pada saat ibadah ini membawa damai sejahtera daripada Engkau. Firman yang ditaburkan luar biasa Bapa akan menjadi kekuatan bagi kami. Dan puji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami pada saat siang hari ini. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada petugas kami persilakan untuk mengambil kolektor. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Happy Chinese New Year. Bagi yang merayakan. Oke, kita saya dikontak Pak Gembala kemarin. Jadi saya diminta untuk menyampaikan terkait Sinja, khotbah Sinja. Tapi ini nggak Sinja amat sih, gitu ya. Oke, Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pihahirot adalah tempat persinggahan keempat dari 42 lokasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi ini persinggahan yang keempat. Tak kala mereka sudah meninggalkan Mesir kurang lebih 400 kilo, ya, kurang lebih 400 kilo. Kalau 400 kilo itu dari Jakarta kemana ya? Bandung, lebih dong. Semarang kali ya? Jakarta Semarang. Tambah jauh lagi ya. Saya pernah googling kemarin. Jadi 400 kilo itu jarak dari mana ke mana sih? Kurang lebih supaya kita punya gambaran. Ternyata tuh Jakarta Semarang tuh kurang lebih 440 katanya. Jadi kurang lebih gitu lah ya. Saudara bisa bayangin ketika mereka sudah 400 kilo menjauh dari Mesir, tiba-tiba Tuhan bilang, balik. Berkemahlah kamu di Pihahirot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan tidak mudah untuk kita pahami. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jalan Tuhan tuh nggak mudah untuk dipahami. Saudara, khotbah ini saya buat 2014, terinspirasi dari salah satu hamba Tuhan yang khotbah di sini. Apa yang dia sampaikan, kesaksian dia, 15 tahun pada waktu itu. Berarti sekarang udah 20 tambah 9 tahun berapa? 23 ya? 23 tahun. Dia katakan pada waktu itu yang tahun ke-15 dia bilang, dia melayani jemaat hanya dengan 2 keluarga. Orang yang sudah agak tua ya. Saya lupa namanya Bu Jeli. Ya. Coba saudara bayangkan hamba Tuhan ini dari Manado datang ke Tangerang 15 tahun melayani hanya 2 keluarga. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Dalam sisi si hamba Tuhan ini. Bukan 2 keluarga yang diharapkan. Setuju? Mungkin 200. Bukan cuma 200, 2000 mungkin. Tapi pada kenyataannya hanya 2 keluarga yang dia layani. Apa maksud dan rencana Tuhan? Tapi yang sungguh luar biasa kalau itu panggilan. Dia bertahan dalam panggilannya 15 tahun. Hanya dengan 2 keluarga yang dia layani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang pacaran 8 tahun,
nggak kawin sama pacarnya 8 tahun. Dia kawin sama pacarnya yang pacaran kedua 3 tahun. Siapa itu? Gua sendiri. Jangan terlalu serius. Iya kan? Kita nggak pernah tahu jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan pilihkan yang lebih cantik ya Mia. Yang menyertai saya semalam dalam mempersiapkan ini. Selalu istri saya menyertai saya. Pi, udah belum Pi? Itu masuk ke ruangan saya. Masuk lagi. Pi, udah belum Pi? Mi, jangan tanya udah belum dapet nih mau khotbah apa. Tapi istri saya setia. Karena pilihan Tuhan. Saya ngebayangin kalau saya sama yang 8 tahun itu, wah, nggak khotbah di sini. Nggak tahu di mana sudah. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa jalan Tuhan itu sulit untuk kita pahami? Makanya ya, saya itu agak heran ada orang, ini jalan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Saya tuh suka, kalau orang Jawa bilang tuh suka batin. Dari mana lu tahu bahwa itu jalan Tuhan? Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa begitu sulit? Menurut Yohanes 4 ayat 24, Yohanes mengatakan Allah itu roh. Dan manusia itu adalah daging. Naturnya, sifat dasarnya jauh berbeda. Manusia itu dari debu tanah. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 16-17, Paulus berkata, keinginan roh dan keinginan daging itu berbeda. Apa yang diinginkan roh tidak diinginkan oleh daging. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini hidup di zaman now. Setuju apa setuju? Ya. Cara kita memahami jalan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita, menurut saya hanya cuma 2 jalan yang terbaik. 1, berdoa. 2, membaca Alkitab. Udah nggak ada lain. Kapan Pak? Emang Pak kalau kita baca Alkitab terus kita tahu? Saudara, saya pernah melakukan, saking saya pengen tahu kehendak Tuhan terhadap hidup saya itu apa sih? Ya, saya jadi guru sekolah minggu. Waktu jadi guru sekolah minggu, saya kurang lebih dipuja-puji lah, singkatnya gitu. Karena kenapa? Saya sudah bisa berkhotbah pada waktu itu. Saya bisa nyusun ini, itu. Saya sendiri juga heran, iya ya kenapa gue bisa begini? Mau jadi apa nih gue nih? Dalam hati saya. Saya sempat tuh doa baca. Sambil doa ambil baca Alkitab, sambil dicari tuh, ini kata-katanya yang nyangkut apa ya dari Alkitab. Sebenarnya nggak tepat sih cara itu. Kenapa? Karena akan ada waktunya kita bisa memahami dengan sendirinya jalan Tuhan, kehendak Tuhan itu sendiri. Nggak usah ditunggu, yuk doa semalam suntuk kita cari kehendak Tuhan. Jangan-jangan nanti kehendak setan yang ketemu. Nggak mungkin lah. Tuhan tuh nggak bisa dibegitukan. Dia itu roh. Kita ini daging, maunya kita ini cepet-cepet. Begitu baca Alkitab tahu kehendak Tuhan. Itu daging. Tapi Tuhan, makanya kapan kita bisa memahami kehendak Tuhan? Waktu yang berbicara. Tetapi dalam waktu menunggu waktunya Tuhan itu, 2 hal yang harus kita lakukan. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Gak akan kesesat kita. Daripada kita doa semalam suntuk, meremelek, udah tahan ngantuk. Iya kan? Belum tentu itu. Jangan percaya pada cara-cara instan. Tuhan gak pernah ajarkan begitu di dalam Alkitab.
Kita belum sekaliber Musa yang Allah berbicara, "Hei Musa." Musa itu berhadapan muka dengan Tuhan. Kita tuh gak nyampe situ. Sekali lagi, jalan yang paling aman adalah supaya kita tidak tersesat. Berdoa, membaca firman Tuhan. Pasti, sekali lagi, pasti pada waktunya kita akan paham. Oh, ternyata maksud Tuhan kemarin-marin itu ini. Amin. Jadi sekarang saudara, saya mendorong dua hal. Berdoa, membaca firman Tuhan. Nah saudaraku, makanya Alkitab tuh mencatat di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Bangsa Israel tuh marah sama Musa, sama Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka pikir sia-sia ikut Tuhan karena akan mati oleh tentara Firaun yang terlatih berperang. Sementara mereka adalah mantan. Mantan apa? Budak. Tentara Firaun hanya 600 orang. Tapi 600 ini tentara terlatih. Orang Israel 2 juta. 2 juta ini mantan budak semua. Gak bisa berperang dia. Orang baru dikeluarin kok dari Mesir oleh Allah. Makanya mereka menjadi ketakutan. Akibat pikiran mereka dan prasangka buruk mereka kepada jalan Tuhan. Ini yang di ayat 10 dikatakan. Mereka menjadi sangat ketakutan. Padahal apa? Mereka setiap hari melihat, setiap hari mengalami 2 hal. Mujizat yang mereka alami. Tiang awan menyertai mereka waktu mereka jalan di padang gurun sehingga mereka tidak kepanasan. Tiang api yang menyertai mereka sehingga mereka tidak kedinginan di padang gurun. Tiap hari 40 tahun mereka lihat Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berubah. Justru mereka bersungut-sungut. Mereka marah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mukjizat adalah cara Allah menyatakan dirinya bahwa Dia berkuasa agar kita percaya kepada Dia. Itu fungsi mukjizat. Jadi kalau saudara pergi ke gereja cari mukjizat, udah pasti salah. Mukjizat itu orang sakit sembuh, buta melek, mati hidup. Semua Tuhan lakukan. Untuk apa? Tuhan hanya mau kasih tahu, aku ini berkuasa, percayalah kamu kepadaku. That's it. Itulah mukjizat. Jadi kalau kita hari ini sudah percaya cari mukjizat, saudara punya motivasi yang nggak benar. Kenapa? Kita sudah percaya kok. Orang percaya itu apapun keadaannya menerima. Itu percaya. Kalau terjadi mukjizat dalam hidup kita, itu cuma bonus. Amin. Mukjizat itu cuma bonus. Karena walaupun mukjizat tidak terjadi, kita tetap percaya. Dan percaya. Dan selalu percaya. Meskipun mukjizat itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Bisa jadi kita sakit gak sembuh-sembuh. Bisa.
Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya katakan, kalau kita paham ini, kita nggak pernah kecewa ikut Tuhan. Oh sakit, nggak sembuh. So what? Bukan mujizat yang kita cari. Amin. Karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ini loh utamanya kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, mujizat cuma sembuh. Mujizat itu cuma bonus. Ada 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang sama 10 orang kusta, pertunjukkan dirimu sama imam. Dalam perjalanan mereka menuju rumah imam, 10-10-nya kustanya sembuh. Tuhan tanya, ada satu yang datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkaulah Allah, anak Allah. Tuhan Yesus tanya, mana yang 9? Gak ada yang kembali. Saudara, terima mujizat, gak jadi jaminan loh. Iman saudara itu akan, nanti ya kalau gua sembuh, gua akan lebih setia di gereja. Gak ada jaminan. Alkitabnya ngomong gitu, gak jaminan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan sungut-sungut mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya pada Allah. Seolah-olah Allah tidak berdaya menolong mereka. Padahal di dalam Keluaran 14 ayat 3 dan 4 jelaslah bahwa Allah lah yang berkuasa atas Firaun. Allah lah yang mengendalikan Firaun. Jelas itu ditulis oleh Alkitab. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajarannya adalah apapun persoalan hidup kita, jangan mengeluh. Ya kan? Itu kan pelajarannya kan? Apapun persoalan hidup kita, jangan mengeluh. Sakitkah, kekurangankah, belum dapat jodohkah, belum dapat anakkah? Ya itulah hidup manusia. Jangan mengeluh. Hadapi itu dengan iman. Hadapi itu dengan percaya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu masih berkuasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan mau kasih tahu kita, Tuhan mau ajarkan kita, jangan mengeluh dalam persoalan apapun. Tetap percaya. Tetap percaya. Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu masih berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran kedua adalah Allah itu bekerja dalam setiap persoalan hidup kita. Saudara, jangan salah ya, kalau datang ke gereja mau ngilangin persoalan. Tuhan tuh gak pernah ngilangin persoalan loh. Gue mau datang ke gereja, siapa tahu persoalan gue diangkat Tuhan. Tuhan gak pernah angkat persoalan saudara.
Tuhan justru mengajarkan saudara hadapi persoalan itu. Lihat bangsa Israel. Setelah jalan Tuhan bilang balik. Hadapi itu tentara Mesir. Jangan mundur. Tuhan gak pernah angkat persoalan saudara. Justru saudara harus menang atas persoalan saudara. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya? Kalau kita tidak menghadapi persoalan itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar sekarang. Betapa baiknya persoalan itu, karena persoalan itu ternyata dipakai Tuhan untuk alat. Untuk kekuatan iman kita. Karena di dalam Keluaran 14 ayat 13 Tuhan berkata, Tuhan yang berperang semua dia lakukan karena dia mengasihi manusia. Coba kita baca dulu ya. Karena ayatnya panjang, jadi saya tadi hanya menyebut gitu ya, supaya nggak terlalu lama. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waktu mereka menghadapi tentara Firaun, emang apa sih orang Israel itu lakukan? Perang dia? Enggak. Enggak ngapa-ngapain dia. Tuhan kok yang berperang. Tuhan tuh cuma minta dua hal. Satu, percaya. Dua, taat. Cuman itu. Suruh bawa panah gitu, panah-panahan. Enggak. Ambil golok gitu, bunuh-bunuhan. Enggak. Makanya ayat ini bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Tuhan cuma minta dua hal. Percaya, taat. Udah selesai. Kita baca lagi Keluaran 14, 15 sampai dengan 16. Ini ayat yang terakhir. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam ketakutan bangsa Israel, Allah menyuruh Musa apa? Membelah lautan. Ayat 16 tadi, membelah lautan. Suatu tindakan yang tak terpikirkan oleh manusia, bahwa Allah akan memerintahkan Musa untuk membelah lautan.
Ini loh yang saya katakan, jalan Tuhan itu tak mudah untuk dipahami. Masih nyambung ya? Jalan Tuhan itu gak mudah dipahami. Saudara tahu, ada yang saya baca, ketika lautan itu dibelah, lebarnya itu kurang lebih 2 kilo. Di dalamnya air laut yang dibelah itu kurang lebih 200 meter. Kayak kita itu jalan di tengah-tengah gedung tinggi, cuman kanan kirinya air. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Tuhan? Tuhan kita loh itu. Tuhan Yesus Kristus yang masih berkuasa, yang mengasihi kita. Itu dia lakukan untuk kita. Gak kepikir oleh kita. Gak kepikir. Makanya orang Israel itu dia lihat musuhnya semakin mendekat. Takut dia. Maju kena, mundur, maju ada orang Mesir, mundur lautan. Kiri kanan padang pasir. Bayangannya orang Israel, mati gua udah. Makanya dia bersungut-sungut. Gak kepikir. Ini loh yang saya mau katakan. Jalan Tuhan itu gak mudah kita pahami serta-merta seperti itu. Pelajarannya adalah Yesaya 55 ayat 8 berkata, jalanmu bukan jalanku. Allah mengatakan betapa apa yang gak kepikirkan oleh manusia, Tuhan bisa lakukan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Pelajarannya adalah tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Jalan keluar selalu ada. Dan kita sebagai orang percaya selalu bisa menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala perkara, dalam segala persoalan hidup kita. Ini pesan utamanya dari Tuhan. Tetaplah percaya. Kita ini gak bisa lepas dari persoalan. Amin. 2023 tahun kelinci air katanya. Orang bilang tahun 2023 ini akan mengalami resesi. Ya. Ada sekitar kemarin berapa? 30-an negara yang kurang lebih akan mengalami resesi. Gak usah negara-negara lain lah. Di Indonesia aja PHK udah mulai. Ya, PHK itu bagi karyawan sangat menakutkan. Saya ini masih karyawan, masih kerja nih. Nah, kalau besok dipecat, gimana saya beliin baju istri saya? Ya kan? Gimana kasih makan istri dan anak? Bagi karyawan, PHK momok, menakutkan. Bagi perusahaan, takut apa? Bangkrut. Takut dia. Habis dia hartanya kalau bangkrut. Amin. Apapun lah. Sebutlah persoalan. Tapi pesan Tuhan adalah tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
dalam segala persoalan, dalam segala hal. Dan yang kedua, taatlah dalam menantikan jalan Tuhan sambil kita bersukacita. Sebagaimana dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi Tuhan meminta dua perkara kepada kita, percaya dan taat. Apapun persoalan yang kita hadapi, ingat Tuhan Yesus itu punya kasih karunia kepada kita. Apapun hidup kita, sehancur-hancurnya hidup kita, tapi Allah masih mau terima kita. Allah masih mau mengasihi kita. Jangan tinggalkan dia, tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat satu pujian yang tadi, hari-hari puja. Kita sukacita aja ya, kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu di tahun 2022, dan kami yakin percaya bahwa 2023 Tuhan pun tidak meninggalkan hidup kami. Berbagai macam persoalan silih berganti di dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya dan taat kepadamu ya Tuhan, agar kami menikmati damai sejahtera dan sukacita menyertai hidup kami pagi, siang, hingga malam hari nanti. Kami tentu Tuhan berharap Tuhan menyedengkan telinga-Mu, Tuhan mengulurkan tangan-Mu atas persoalan-persoalan hidup kami Tuhan. Kami yakin pada kasih karunia, pada keadilan-Mu Tuhan, karena Tuhan akan membela kami. Kalau Tuhan berada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu, materaikan firman itu dalam hati mereka. Allah Roh Kudus ingatkan dan ajarkan, mampukan mereka melakukannya dengan setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan, yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Kita bersyukur kekuatan kebenaran firman Allah. Beri pujian buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan saudara,
Sehingga kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian yang berkata, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap cinta. Saya rindu sebelum kita pulang, apa yang saudara raih di pagi yang indah ini? Kekuatan firman apa yang saudara tangkap hingga ketika saudara akan kembali ke rumah masing-masing, baik itu dalam tugas dan pekerjaan saudara? Apakah ketika kita menghadapi persoalan, kita mengeluh, tidak ada ucapan syukur di mulut kita? Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba Tuhan pada siang yang indah ini, saudara. Saya beri waktu bagi saudara untuk merenungkan firman Allah. Tangkap firman Allah di hidup saudara, taruh di hati saudara, dan lakukan itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi tangisan saudara? Kekuatan kebenaran firman Allah itu tidak akan pernah berhenti saudara. Amin. Dia selalu ada di hati kita. Dia selalu ada di hidup kita, saudara. Kuasa firman Allah itu tidak akan pernah berhenti bagi saya dan saudara. Yesus, Yesus, Yesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Saya rindu saudara, sebelum kita kembali, kita mau katakan terima kasih kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, kami mau tetap cinta Engkau Yesus. Kami mau tetap cinta Engkau Bapa. Kami tetap mau mengasihi Engkau Yesus. Glory. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih sayang dan pertolongan Tuhan yang sudah kita rasa dalam hidup kita, saudara. Amin, Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan yang nyanyi pujian ini, keyboardnya aja. Ku tetap. Saudara, angkat tangan saudara.
Tangan saudara kanan, tangan kiri saudara taruh ke dada saudara. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, itu artinya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan kuat, tidak akan mampu. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, tanda kita berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Amin. Amin, Yesus. Engkau lihat jemaat-Mu Bapa, mengangkat tangan di hadapan-Mu Yesus. Sebelum kami akan kembali ke rumah kami Bapa. Benar Yesus, ya Tuhan Kau beri yang tak mungkin ku balas dari. Amin. Yang ini hidup kami Tuhan, seluruh hidupku biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Refnya kita nyanyikan bersama-sama. Amin Tuhan, ya Tuhan Kau beri. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur penyembahan kami di hadapan Bapa. Karena begitu besar kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, di akhir ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan, ini menjadi satu pengakuan kami di hadapan Bapa, bahwa hidup kami, hati kami Tuhan, kami tetap mau mencintai Engkau, kami tetap mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Walau begitu banyak persoalan, masalah yang kami hadapi, tetapi lebih dari segalanya, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Amin Yesus. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, atas kuasa dan mujizat-Mu yang selalu nyata di hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami Bapa, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap setia, tetap mencintai-Mu Bapa. Pimpin dan bimbing kami ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau di setiap langkah kami, dan kami percaya Tuhan selalu ada di hidup kami. Kami diberkati oleh Tuhan pada pagi yang indah ini. Di sepanjang minggu berjalan ini Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Allah senantiasa memberkati kami. Buah tangan kami, buah pikir kami diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Semua jemaat Tuhan diberkati pada siang yang indah ini. Kami mau angkat hati kami di hadapan Tuhan.
Dan biarlah berkat, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Selamat siang Bapak Ibu. Pengumuman kita untuk minggu ini, nanti hari Kamis ada ibadah tengah minggu di pukul 19.30. Kemudian di hari Sabtu ada doa pelayan dan jemaat umum di tempat ini pukul 19. Kemudian di hari Minggu ada ibadah pertama di jam 8 dan kedua di jam 10, dan paralel dengan sekolah minggu di jam 10. Dan sekaligus juga pada hari Minggu adalah perjamuan kudus karena minggu pertama. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih.